Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan diskusi kelompok lagi terkait dengan ruang kolaborasi kasus 1, di mana kasus ini membahas terkait dengan permasalahan Reina, di mana kasusnya Reina adalah seorang peserta didik yang duduk di bangku kelas 3 SD. Ketika Reina mengikuti pembelajaran SBK atau seni budaya dan keterampilan dengan materi melukis, Reina tidak mencuci dan mengembalikan palet lukis yang telah ia gunakan. Hal itu karena Reina tidak pernah mendapat tugas untuk merapikan barang ketika di rumah dengan alasan bahwa Reina masih terlalu kecil untuk melakukan hal tersebut. Berdasarkan studi kasus di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini ketika kaitkan dengan peranan keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Dimana untuk tugas nomor 1-nya yaitu tuliskan pendapat Anda mengenai hal yang diajarkan oleh keluarga Reina di rumah. Oke, sini kita akan membahas terkait dengan poin nomor 1 dulu, di mana pendapat kita mengenai hal yang diajarkan oleh keluarga Reina di rumah, yang harus diajarkan keluarga Reina di rumah. Menurut Abang Rajab, bagaimana dengan poin nomor 1? Kalau untuk saya itu di sini peran pentingnya orang tuanya. Yang pertama itu orang tua, karena kunci utamanya itu untuk mendidik anak itu orang tua itu. Sebelum dia beranjak masuk maksudnya ke sekolah, terlebih dahulu kan orang tuanya. Dia maksudnya ibaratnya dia lebih besar ke orang tuanya. Jadi peran pentingnya untuk mengajarkan sesuatu yang bersifat positif itu adalah orang tua. Oke, itu tadi tanggapan Bang Rajab ya. Kemudian tanggapan Vi bagaimana dengan nomor 1? Kan di sana pertanyaannya tentang pendapat saya mengenai hal yang diajarkan keluarga Reina di rumah. Itu sebenarnya kembali lagi dari keluarga. Karena seharusnya, kalau menurut saya, seharusnya anak itu sudah diajarkan dari kecil bagaimana cara merapikan kembali peralatan apapun yang dia pegang, apa yang dikerjakan, supaya nanti kedepannya anak ini tidak perlu lagi diajarkan oleh orang bagaimana cara merapikan, bagaimana cara membersihkan dan segala macam. Seharusnya itu sudah diajarkan sejak kecil. Tidak mesti karena dia masih kecil terus beranggapan dia masih kecil belum bisa melakukan pekerjaan rumah. Sementara di luar sana banyak loh anak-anak yang TK saja sudah pintar cara misalnya kayak piring kotor atau hal apapun yang hal kecil saja bisa dia bereskan. Masa anak kelas 3 SD tidak dapat merapikan atau membersihkan barang-barang yang dia pakai? Seharusnya itu kan dari keluarga sebenarnya. Jadi kita sebagai guru atau calon guru, bagaimanapun ya kita harus memulai dari nol kembali untuk mengajarkan anak ini, Reina ini, bagaimana cara membersihkan, bagaimana cara merapikan, apa yang dipegang itu ditata kembali, disimpan kembali ke tempat semula. Jadi ya kita kerja kembali dari nol. Benar saya begitu. Oke, kalau di saya mungkin mirip-mirip lah dengan teman-temannya. Pendapat saya tentang keluarga Reina apa yang diajarkan, karena kembali lagi ke utamanya pendidikan awal itu kan di keluarga Ya. Jadi kalau keluarganya istilahnya kurang memperhatikan terkait dengan kedisiplinannya, terkait dengan perilakunya, terkait dengan pembelajarannya, maka itu akan terbawa sampai dia besar. Jadi itu memang sangat mempengaruhi. Oke, di nomor 2, jika Anda menjadi guru Reina, bagaimana cara Anda menjelaskan kepada Reina agar dapat memulai untuk belajar merapikan barang-barang setelah digunakan? Mungkin Bang Rajab ada tanggapan terkait dengan nomor 2, bagaimana? Sebelumnya saya mungkin belum pernah mengajar. Kalau di sini lagi dia kasih halusinasi lagi saya. Berpikir yang harus dipaksa bahwa itu pernah saya mengajar. Kalau memang saya suatu saat saya disuruh menjadi guru di soal ini, itu saya akan mengajarkan bagaimana cara Anda menjelaskan kepada Reina agar dapat memulai untuk belajar merapikan barang setelah digunakan. Yang saya akan lakukan yaitu bagaimana caranya, yaitu di sini saya akan
memberikan arahan kepada Rena saat puasanya. Saya akan bersama-sama, walaupun saya tidak langsung menyuruh Rena bilang Ren ambil barang itu, tapi saya mungkin sebagai seorang Berikan guru, contoh dulu lah ya. saya ambil terlebih dahulu barang itu, lalu memindahkannya di tempat Tempatnya seharusnya. yang seharusnya, seperti itu. Atau mungkin mungkin secara bersama-sama saya lakukan, mengajak si Raina itu bilang, sini deh, kita ambil barang itu sama-sama memindahkan, seperti itu. Oke, kalau Vivi mungkin bagaimana dengan nomor dua? Kalau menurut saya, kalau misalnya saya sebagai guru nih, terus cara menjelaskan kepada Reina agar dapat memulai untuk belajar merapikan barang-barang itu pastilah diarahkan dulu, bilang ke Reina, nah ini kita rapikan kembali, kembalikan lagi ke tempatnya, bersihkan. Jadi kita kayak memulainya dari nol kembali ya. Karena dari orang tuanya mereka tidak mengajarkan bagaimana cara merapikan, cara membersihkan. Jadi kita sebagai guru mengganti ke orang tua di sekolah. Jadi kita harus mengajarkan lagi, mengarahkan kembali, sama kayak kata Bang Rajab tadi, arahkan kembali mana yang harus dicuci, mana yang harus dirapikan, mana yang harus dikembalikan ke tempatnya semula. Terus kita arahkan kembali bagaimana ini di rumah harus pandai, harus pintar merapikannya, membersihkannya, supaya kedepannya anak ini tahu, oh setelah melakukan ini, setelah memakai ini kita harus kembalikan lagi, kita harus bersihkan lagi. Jadi pentingnya kita membantu anak ini, mengarahkannya agar lebih baik lagi, bisa lah untuk merapikan hal-hal kecil seperti ini agar nanti tidak merepotkan orang. Itu menurut saya. Oke, berarti di sini Bang Rajab sama Vivi mirip-mirip juga terkait dengan penjelasannya. Mungkin bisa saya simpulkan sedikit, mungkin dapat dijelaskan dengan cara yang positif kepada siapa? Reina ini. Seperti menciptakan lingkungan bersih dan rapi yang nyaman untuk semua peserta didik itu adalah hal yang sangat positif. Karena itu sebagian dari karakter ataupun sifat yang harus dimiliki siswa. Kemudian memberikan contoh yang konkret tentang pentingnya merapikan barang untuk kenyamanan bersama dapat membantu Reina memahami betapa pentingnya tindakan tersebut. Seperti yang dikatakan Bang Rajab tadi ya, memberikan contoh dulu lah ya, memberikan contoh bagaimana yang bagaimana cara merapikannya, mungkin bagaimana kita harus melakukannya, karena kita tidak hanya dengan kata-kata saja, harus dengan contoh. Kan kita sebagai guru. Oke. Mungkin bisa di nomor 3 lagi, di nomor terakhir itu bagaimana cara Anda mengkomunikasikan kepada orang tua Reina mengenai hal yang telah Anda sampaikan kepada Reina di pertanyaan nomor 2. Mungkin dari Bang Rajab, bagaimana cara Bang Rajab menyampaikan ke orang tuanya Reina? Mungkin hal yang saya akan lakukan itu ketika saya berhadapan langsung dengan orang tua dan menyampaikan apa yang saya telah lakukan kepada Reina, itu saya akan menyampaikan secara langsung bahwa anaknya seperti ini, yang saya ajarkan seperti ini, agar orang tuanya paham ternyata mendidik anak itu harus betul-betul, bukan sekedar maksudnya dia dilepas begitu saja, harus ada arahan. Dan saya akan sampaikan bahwa kepada orang tua bahwa di sini peran guru itu juga terbatas. Selebihnya untuk mengajarkan hal positif itu harus ke orang tuanya lagi. Seperti itu. Kembali ke orang tua. Kembali ke orang tua. Ya, seperti itu. Kalau Vic mungkin kalau saya pastilah saya arahkan dulu, ngomong dulu secara tatap muka dengan orang tuanya Reina ini bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Kalau menurut saya alangkah bagusnya kita menjelaskan kepada orang tuanya bahwa saat anak ini harus diberikan arahan dan contoh untuk merapikan barang-barang setelah digunakan. Terus juga kita mengajak orang tuanya untuk membiasakan kembali di rumah. Kan di rumah dia nggak diajarkan cara membereskan rumah, membereskan sesuatu. Jadi di situ kita kasih tahu orang tua bahwa anak ini harus diajar, karena kedepannya nanti kalau misalnya terbawa kebiasaan malas, kebiasaan tidak tahunya, dia akan repot sendiri kedepannya. Apalagi kan tidak harus 24 jam dia dengan orang tua. Iya. Jadi itu sih kalau menurut saya.
Oke, kalau begitu mungkin bisa kita simpulkan bersama ya. Berarti kita datang ke orang tuanya, kemudian memberikan gambaran mengenai hasil pengamatan kita kepada Reina tentang apa yang terjadi kepada Reina di sekolah, kemudian memberikan hal-hal positif itu kepada orang tuanya juga. Istilahnya kita mengedukasi ya, mengedukasi ke orang tuanya bahwa hal ini itu perlu kita ajarkan dari kecil supaya anaknya kita atau anaknya dari wali-wali murid itu bisa berkembang dengan baik. Ya, tidak hanya dari segi dari segi pola pikirnya, tapi dari segi attitude dan perilakunya bisa berkembang juga lebih baik. Oke, itu saja mungkin yang dapat kami diskusikan di tugas ruang kolaborasi kasus satu ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.